Sekarang saya undang kita pribadi lepas pribadi masuk dalam hadirat Tuhan. Tanggalkan segala beban yang merintangi, segala dosa. Tanggalkan, mari masuk hadirat Tuhan dengan pengucapan syukur, dengan penuh keberanian. Hadap tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu, bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu, bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduan. Mari semua Tuhan bersama. Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti seumur hidupku. Di hadiratmu, bahagiaku penuh. Benar Yesus, kasih-Mu Tuhan atas hidup kami sungguh luar biasa Tuhan. Kami bangga, kami kagum punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah semua perkataan yang hamba keluarkan itu bukan berasal dari hamba Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu yang berkata-kata atas hamba Tuhan. Kau jamah setiap hati kami. Biarlah kami boleh duduk diam Tuhan, boleh membuka hati kami seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk Engkau bekerja di setiap kehidupan kami.
di setiap hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, firman ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Biarlah segala kemuliaan hormat Tuhan, hamba hanya serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih yang siap dan mau diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita dan silakan duduk saudara. Memang beda banget saudara ya, bagi door prize, bagi hadiah beda banget dengan khotbah, amin. Tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Ya saudara, hari ini saya ingin membawakan tema firman Tuhan yang saya beri judul Menyadari Kasih Allah. Pastinya sebelum saya membuka firman Tuhan, saya ingin bertanya dengan saudara, siapa yang menyadari kasih Tuhan, kasih Allah kepada kita? Saya yakin semua menyadari ya saudara, sehingga saudara boleh ada hari ini di tempat ini. Saudara menyediakan waktu untuk Tuhan karena saudara menyadari Tuhan mengasihi saudara. Tuhan terlebih mengasihi saudara sebelum saudara mengasihi dia. Ada amin saudara? Ya saudara, banyak sekali saya menemukan orang-orang yang bisa dikatakan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bahkan, yang sudah gereja lama, yang sudah setiap minggunya melayani Tuhan di atas mimbar, sekalipun bukan khotbah setiap minggunya saudara. Puji Tuhan saya dipercayakan banyak orang untuk kita bisa sharing, kita bisa curhat. Setelah saya mendengar cerita sharing firman Tuhan, dia bercerita, saya sangat kagum dengan dia. Tetapi entah kenapa setelah pandemi saya juga merasakan kesedihan yang dia rasakan. Usahanya sangat luar biasa, tetapi akhirnya harus gulung tikar, harus tutup, dan dia merasakan kecewa. Dia bilang, gimana ya, kayaknya Tuhan nggak ada deh bersama saya, Tuhan nggak memberkati saya. Dan akhirnya dia sudah lama tidak ke gereja saudara. Saya mendengar itu, saya merasa, wah sedih juga. Memang itu semua orang kalau merasakan kesedihan wajar, tapi kalau menganggap ini adalah hal yang Tuhan kasih, yang tidak menyadari kasih Tuhan itu bukan ibaratnya kita diberkati, uang kita banyak, oh baru sadar, oh Tuhan baik ya. Tapi kalau di saat kita sakit, kita katakan Tuhan nggak baik ya gitu. Banyak ya saudara ya, yang pastinya nggak di GBI amin. Di sini mah semuanya luar biasa. Sekalipun keadaannya tidak baik, jujur saya bukan banggain GBI karena saya gereja GBI. Saya melihat orang yang ibaratnya yang saya cukup dekat, banyak lihat keadaannya tidak sebaik kita, tapi rasa syukurnya itu melebihi saya jujur. Terkadang saya terasa tertampar saudara. Saya yang kayak gini aja kadang masih ada, aduh Tuhan gini, aduh Tuhan gitu. Tapi kita mau belajar untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Nah saudara, bukan berarti Tuhan izinkan sakit. Saya juga pernah menyaksikan kalau saya pernah autoimun, saya pernah sakit kista. Banyak sekali yang saya alami saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Autoimun yang tidak bisa sembuh pun, sekarang saya normal saudara. Saya tidak minum obat satu butir pun sekarang. Vitamin pun enggak, karena saya enggak bisa. Nah itu dikatakan Tuhan melakukan mujizat atas hidup saya. Seperti yang Ko Rudi khotbahkan 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Ko Rudi bertanya dengan Pak Andi, kalau saya nih ingin menikah, kawin ya, kemarin ngomongin kawin ya, tapi saya nikah ya Pak, nikah, gak usah 8 tahun saudara. Kemarin Ko Rudi bertanyanya 8 tahun, Ella yang sekarang 15 tahun, dia minta saya, saya mau nikah. Wow, saya kaget dong pastinya. Gak mungkin, iya boleh dengan siapa, ayo sini bawa sini mau nikahin. Karena kan saya sayang sama dia, apapun yang dia minta saya harus kasih dong, bener gak? Tapi kalau saya seperti ini, apakah Ella itu saya sayang sama dia? Saya yakin nih anak kamarnya masih berantakan, mau ngurusin suami, gimana caranya? Anak popok ganti, jangan-jangan setiap pup, anakku pup, sini aduh enggak deh. Jadi saudara, saya memberikan apa yang Ella minta sesuai dengan apa yang sudah sepantasnya dia terima. Pak Andi juga berkata begitu. Sally mau nikah 8 tahun, Pak mau kawin boleh? Ya enggak lah. Apa Pak Andi gak sayang sama Sally? Apa Pak Andi gak sayang sama Ko Riki pas dia mau menikah 15 tahun? Justru kita saking sayangnya saudara dengan anak kita, kita tahu waktunya yang tepat kapan.
Sekarang Ella mau bikin brownies pegang pisau boleh. Waktu dia 3 tahun mau pegang pisau, aduh saya umpetin semua pisau. Pokoknya yang berbahaya saya umpetin semua. Kenapa? Ada perbedaan saudara. Masih kecil, belum saatnya pegang pisau, kita tidak akan mungkin kasih dia pegang pisau. Tapi kalau sudah besar, saya pasti kasih. Bahkan saya sekarang yang suruh dia, ayo bikin kue. Walaupun gak pakai pisau kan blender apa segala, bodoh kalau kena itu kan loyang-loyang lumayan ya. Yang brownies kan ada sekat-sekatnya tuh tajam. Tapi karena dia udah mampu, dia aman saudara. Begitupun dengan kasih Tuhan. Kalau kasih bapak, kasih orang tua yang di dunia tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya, bagaimana Bapak yang di surga yang pastinya lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Amin. Ya saudara, saya hari ini akan membawakan tema, judul tema yang tadi menyadari kasih Tuhan yang dalam firman Tuhan, yaitu yang saya ambil dari cerita Lazarus dibangkitkan, yaitu Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Saya nggak akan membaca sampai 44 saudara, terlalu panjang. Kalau saya bilang judul ini aja, Lazarus dibangkitkan, saudara hatinya udah bilang, itu mah udah sering. Saya pun sering mendengarnya saudara. Bahkan udah mungkin Kak Timi ceritanya udah tersusun di kepala dia. Dia bangkit, dia gini, Marta gini-gini gitu kan. Kenapa Tuhan datang terlambat? Sama, saya juga. Tapi entah kenapa di saat saya baca jadwal, saya akan khotbah di tanggal 24 Maret. Terlintas, saat itu saya langsung belajar firman. Seperti yang Pak Gembala kita katakan, jangan buka firman di saat mau khotbah, besoknya baru buka ya, Korudi ya. Korudi pun mengajarkan saya seperti itu. Jadi saya juga tidak mau kalau suhunya seperti itu, buka firmannya mungkin sebulan yang lalu, apa sebulan udah siap-siap. Masa saya seminggu siap-siap, saya takut ya kan. Kok Ucu hari ini datang sengaja loh buat saya katanya. Makasih Kok Ucu. Nah kemarin dia udah izin gak bisa datang. Tadi siang saya mau datang katanya. Berarti saya ini bawa firman gak boleh disiapkan 1 minggu sebelumnya saudara. Jadi saya siapkan juga udah sebulan sesuai anjuran Korudi ya, dan Pak Gembala kita. Nah saudara, saya tadi juga ada WA Cilina. Pokoknya hari ini semua dikasih tugas. Saya mau minta Cilina untuk membacakan. Saya hanya beberapa ayat saja. Pastinya ini 1 sampai 3. Cilina suara yang paling wow, merdu, WL juga ya. Jadi saya minta Cilina yang bacakan. 1, 2, 3. Silakan Cilina. Yohanes 11 ayat 1 sampai 3. Ya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ya, saudara, kalau kita mendengar ada kirim pesan untuk Tuhan seperti itu, pastinya sudah mengenal atau belum mengenal ya? Sudah mengenal, karena bunyinya, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan sangat mengenal keluarga ini saudara. Dan kita loncat lagi ke ayat 5 dan 6 Cilina. Ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, bagus banget ya, kayaknya suaranya bagusan Cilina. Cilina gantiin sini. Ya saudara, dikatakan Tuhan setelah mendengar itu malah sengaja dia tidak langsung datang. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Kalau kita pikir-pikir kok kayak gitu ya Tuhan kita ya. Waktu saya baca, waktu awal-awal firman ini disampaikan, karena memahami firman ini, awal-awal saya agak bingung. Kok Tuhan sengaja gitu. Saya ingat, kalau tidak saya 3 bulan yang lalu saya pernah dirawat di rumah sakit. Itu saya rahasiain dari gereja GBIRes. Semuanya walaupun ada WA, Eli kok nggak datang? Padahal itu seminggu saudara nggak datang. Kalau 3 minggu gimana? Heboh loh, masuk berita loh. Nah ini 1 minggu semua WA. Puji Tuhan saya merasa sangat dikasihi. Seperti Tuhan mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Nah saudara, di saat saya tidak kirim kabar, saya nggak pernah kirim kabar, Kak Timi saya sakit ya, tolong disebarin. Enggak, justru kita kalau sakit ya saudara, anak-anak Tuhan luar biasa loh.
Kalau kita sakit kita sembunyiin, nggak mau kasih tahu orang. Satu alasannya nggak mau ngerepotin. Kedua, nggak mau dia buang duit. Kan datang bawa roti ya saudara ya. Kadang bawa buah. Saya kalau dari rumah sakit pulang buah, kulkas penuh semua. Sampai sekarang belum habis jujur. Buah saya yang kemarin saya sakit masih ada tuh di kulkas. Tahan lama banget lagi itu buah. Nah saudara, saya tidak memberitahu siapapun karena banyak yang mengasihi saya. Tidak perlu saya sebutin orangnya, banyak yang di sini tuh. Ada yang marah-marah, kenapa kamu sakit gak ngomong-ngomong? Ya ilah, masa iya sih sakit saya harus ngomong-ngomong. Yang ada juga kalau ulang tahun saya pasti ngomong gitu kan. Saya undang, makan. Sakit saya mau ngomong apa? Kalian datang pakai masker, saya tersinggung. Kalian datang gak pakai masker, saya juga gak enak hati. Ntar ketepak pulang-pulang, iya habis masukin Eli, gue ketular kayaknya. Tuh gak enak juga ya saudara. Jadi lebih baik diam-diam kalau sakit. Tapi butuh doa gak butuh. Saya terkadang cuma 2-3 orang sih yang saya share. Tapi kalau keluarga Pak Andi mau diem pun ketahuan saudara. Mungkin orang ngetop di Kerawang kali ya. Jadi kita diem-diem tetap aja itu sekeluarga datang ke rumah. Nah jadi kita arti kata ya luar biasa ya. Gereja GBIRS ini saya katakan keluarga saya semua. Nah saudara, banyak juga yang datang ke rumah sakit mendoakan. Dan berkat doa-doa teman-teman saudara-saudara saya di GBIRS, puji Tuhan akhirnya saya sembuh. Tanya kenapa nggak kasih tahu, ada yang bilang kenapa. Nah tapi ini Tuhan nih, kenapa nih dikasih tahu? Kalau bahasa ini ngeyel, malah sengaja datangnya, sengaja terlambat 2 hari. Kalau saya kirim WA ke Korudi, hari ini saya kirim, saya bilang saya sakit, Korudi 2 hari nggak datang, saya udah pikirannya udah buat negatif loh. Korudi kok kayak gitu ya, cuma ya pendeta gitu, suhu gitu kan. Alkitabnya udah ngelotok gitu. Tapi kok kita cuma bilang, kok saya sakit nih. Kalau saya WA Korudi pasti ada maksud dan tujuan. Saya mau minta Korudi datengin saya, atau bawain buah buat saya, atau beliin roti. Kita jadi harus tahu kode-kode ya saudara. Kalau ada WA masuk, baca apa kata-katanya. Kalau cuma selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat melayani, itu berarti apa? Disuruh ke gereja. Jadi saudara jangan kelipo tuh makan ya, karena itu udah kode supaya saudara ke gereja. Nah jadi saya nggak pernah ngirim WA ini karena di sini orangnya rajin-rajin ya, semuanya datang setiap minggu tuh ke gereja. Saudara, hari ini saya lihat lebih ramai dari biasanya. Saya punya kerinduan loh, setiap minggu ibadah 1, 2, 3 tuh ramai. Amin. Mari saudara kita bawa jiwa-jiwa, kita puji Tuhan. Nah di saat kita dikatakan sakit, kalau tidak ada yang datang, kita merasa sedih. Tapi kalau kita nggak ngomong ya berarti kamu jangan sedih kan, kita maunya nggak didatangi. Nah, kenapa Tuhan seperti ini? Dan akhirnya karena keterlambatan Tuhan, karena kesengajaan Tuhan, akhirnya Lazarus mati. Nah, saya juga sempat bertanya ya, nggak tahu kenapa ya kalau di Alkitab ngomong meninggal tuh mati ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau ganti meninggal juga kurang bagus saudara. Tuhan Yesus meninggal di salib. Jadi kayaknya kurang pas. Sekarang aja kita kalau ayam boleh bilang mati, kalau ayam nggak boleh bilang meninggal. Nah jadi kita juga ke bawah ya. Sebenarnya di Alkitab dari dulu bilangnya mati. Jadi ini saya ikutin Alkitab aja, dan akhirnya Lazarus mati. Seperti biasa saudara, kita pun sama. Kalau di sini keluarga kita atau sanak saudara kita yang mati, itu pasti banyak orang yang datang memberikan ucapan bela sungkawa, memberikan pekpau terkenalnya, papan bunga, karangan bunga. Begitupun sama dengan orang Yahudi. Mereka pun ada di tengah-tengah Marta dan Maria, memberi penghiburan untuk Marta dan Maria atas matinya Lazarus. Dan Tuhan tidak ada bersama dengan mereka. Saudara, kita lanjutkan di Yohanes 11 ayat 21 dan loncat kita ke ayat 32 Cilina. 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya saudara, kenapa saya ambil ayat 21 dan 32? Saya hanya mau memberitahu kita bahwa Marta dan Maria
dia juga berkata hal, mungkin kalau terjadi dengan kita, kita pun akan mengatakan hal yang sama saudara. Kenapa? Kalau Korudi mah, kenapa Korudi? Kemarin saya sakit, Korudi di WA nggak datang. Itu sebenarnya bentuk rasa kecewa saya gitu loh. Kenapa seandainya, ini saya nggak mati ya saudara ya, ini cuma ngomong maksudnya. Kenapa? Coba kalau Korudi datang, mungkin saya sembuhnya lebih cepat. Ini saya sembuhnya lama karena Korudi nggak datang doain saya. Nah begitupun Marta dan Maria, dia juga saya yakin dia juga pasti ada rasa kecewa, rasa sedih. Kenapa Tuhan nggak datang? Seperti kita saudara, terkadang apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, sering sekali kita juga menyalahkan Tuhan, kita komplain sama Tuhan, merasa kok Tuhan nggak tolong kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Kenapa Tuhan nggak ada di saat kita membutuhkan Tuhan ada bersama dengan kita? Tapi satu hal yang kita perlu belajar dari Maria saudara, saudara boleh lihat, sekalipun saya yakin Maria pasti sedih karena adiknya meninggal, mati. Dan dia juga pasti ada rasa kecewa. Kalau saya baca di saat Marta menemui Yesus, Maria nggak ikut loh. Maria di rumah loh. Dia bersama dengan orang Yahudi. Dia tidak datang. Mungkin dia ngambek, kita nggak tahu, yang nggak ditulis ya kita dia ngambek. Tapi kita boleh mengambil kesimpulan Maria agak rasa gimana ya. Biasa kan dia pasti apa-apa langsung ada bersama-sama dengan Yesus ya. Tapi saat itu enggak. Tetapi satu hal yang perlu kita belajar dari Maria. Apapun yang dia rasakan, dia tetap tersungkur di bawah kaki Tuhan. Amin saudara. Itu yang kita harus belajar saudara. Dia merendahkan hatinya. Dia tetap tersungkur di bawah kaki Yesus. Sekalipun dia ngomong, Tuhan kalau engkau ada, mungkin saudaraku tidak akan mati. Tapi dia tetap, sekalipun dia ngomong gitu mulutnya, tapi dia tetap tersungkur dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Tuhan yang menolong kita di dalam setiap permasalahan kita. Yang satu yang harus kita pegang itu, kita harus tetap teguh di hadapan Tuhan. Kita tetap kuat melewati setiap masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita. Ada satu masuk pindah agama saudara, padahal dia Kristennya, puji Tuhan. Dia orang Cina, mukanya juga Cina, sipit, tapi dia sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kecewa, karena dia merasa Tuhan tidak mengasihi dia. Kayak saudara, dunia ini sangat jahat sekarang. Dimana iman kita bisa bertahan, dimana kita bisa teguh di dalam Tuhan. Kalau enggak kita akan goyah. Maka dari itu saudara, saya katakan, kalau kita punya waktu, Tuhan juga punya waktu. Jadi jangan pernah kita memaksakan waktu kita untuk Tuhan bekerja. Saya sakit juga saudara 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Kalau saya mau boleh kecewa, sangat boleh. Karena saya dari kecil saya melayani Tuhan. Dan artinya saya merasa kok Tuhan kayak gini. Terus di dalam sakit saya, terus saya harus pergi meninggalkan Tuhan. Enggak saudara. Saya sekalipun gak berdaya, saya di kamar hanya setel khotbah, ujian, khotbah, ujian. Di saat yang kesetel penuh main dong, disuruh ambil perjamuan. Saya telepon anak saya, nah ambil mami perjamuan. Nah, saya udah bingung, tanggal 1 bukan, tanggal 2 bukan, disuruh perjamuan. Pokoknya apapun yang pendeta itu perintahkan saya lakukan. Bahkan ada yang dikorbankan, yang sakit itu mandi keramas sambil berdoa, saya juga lakukan loh saudara, saking saya mau sembuhnya. Apapun yang dikorbankan saya ikutin selagi masih firman Tuhan ya, nggak dukun. Kalau dukun saya nggak bakal ikutin. Buat apa? Karena saya kan memang pengikut Kristus, bukan pengikut dukun ya. Nah jadi apapun yang pendeta itu sampaikan saya lakukan. Dan saya akhirnya 2,5 tahun atau 3 tahun saya lupa, Tuhan sembuhkan. Kalau saya mau sembuh, mau cepat ya pasti. Semua yang sakit nggak mungkin Tuhan setahun ya Tuhan ya kontrak ya, kan nggak mungkin. Hari ini sakit pun Tuhan, kita pasti mau sembuhnya besok. Kita pun berdoa besok gitu. Tapi kenapa? Jawaban Tuhan nggak sesuai apa yang kita doakan saudara. Karena jawabannya waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Karena Tuhan punya waktunya saudara. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Dan Lazarus 4 hari sudah mati saudara. Sampai Marta ngomong, Tuhan ini udah bau gitu kan. Kayaknya nggak ada formalin ya Pak Dwi ya. Pak Win ya, sama aja sih.
nggak ada formalin di sana, jadi bau. Coba saudara, kita kalau ada yang meninggal nggak formalin, ada yang berani deket 4 hari, saya rasa enggak. Bahkan mungkin 1 hari pun karena mungkin nggak punya uang, nggak diformalin, udah tutup aja 1 hari peti. Padahal saudaranya belum pada lihat karena takut bau saudara. Nah ini udah 4 hari. Kita akan lanjutkan di ayat 40 dan 43. Ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah. Itu datang keluar, kaki dan tangannya masih itu, dan biarkan ia pergi. Amin. Ya saudara, di saat Tuhan ingin membangkitkan Lazarus, Marta juga ada keraguan di dalam hatinya. Yang dia katakan sudah 4 hari, sudah bau Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Seharusnya jika kita percaya sama Tuhan, kita menyadari Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Kita nggak perlu ragu lagi saudara. Terkadang kita seperti itu saudara. Saya pun pernah mengalaminya. Saya pernah ada proyek yang cukup besar. Di saat saya mau ikut tender, saya udah chill duluan. Kayaknya nggak mungkin lah, saya juga masih CV. PT saya cuma kantor saudara, yang pun toko saya udah kecil, dalamnya saya bikin kamar satu kecil lagi, lebih mungil, itu kantor. Saya takut kalau saat saya masuk, ada yang survei kantor, pasti kagak jadilah. Itu paling modal juga 50 juta, bukan ratusan lagi saudara. Nah itulah saudara, terkadang kita seperti itu. Apa yang Tuhan mau lakukan kita batasi. Kita ngomong, Tuhan jangan Tuhan, ini udah bau gitu. Nah saudara, kenapa Tuhan Yesus memperlambat kedatangannya? Supaya orang-orang melihat kuasa Tuhan dan menjadi percaya. Amin. Saudara, kalau mungkin saya hanya sakit pilek, batuk pilek tuh saya sembuh, saya kesaksian di sini. Saudara, saya kemarin pilek, sekarang saya udah sembuh. Ada gak sih yang dirasakan mukjizat? Ada gak sih hal yang wow gitu? Kan biasa aja saudara juga sering pilek, si Timi aja pilek sebentar, kan 2 hari sembuh. Gak pernah saya lihat orang kesaksian soal pilek saudara. Tapi kalau soal kesaksian autoimun, Tuhan, saya diizinkan, maaf kalau saya keceplosan lagi nih. Kita memang udah sempat berbicara habis besok Mama Cilia. Jangan bilang sakit tuh diizinkan, tapi anggaplah ya saudara, kan Tuhan juga pernah arti kata menguji. Yang diuji, boleh nggak saya menguji? Ya silakan. Ayub kan diuji kan atas izin Tuhan. Nah anggaplah saya Eli Ayub ya, Eli Ayub. Nah jadi saat Tuhan menguji saya, dikasih sakit autoimun, coba saya kabur gak, pindah gak nih atau apa nih gitu. Tapi saya tetap di kamar saudara, biarpun di saat itu pandemi, semua orang datang ke rumah, saya nggak berani keluar loh saudara. Keluarga saya ketat dalam hal itu, sampai-sampai saya nggak boleh keluar. Udah, mama papa saya pernah kena COVID. Satu rumah, coba bayangin, rumah saya kan 3 tingkat, disemprot itu. Apa itu? Disinfektan itu 3-4 hari, 5 hari, bahkan seminggu itu saya pegang masih minyak semua. Kasihan kita yang kerjanya setengah modal hanya untuk melindungi saya supaya tidak kena COVID. Padahal itu terlalu berlebihan, itulah melebihi Tuhan. Padahal cuma gitu doang, mama saya juga udah dibawa ke rumah Cieni, papa saya juga udah diungsiin gitu. Kenapa rumah saya harus disemprot-semprot? Itu semua minyak, jalan aja kayak main skating loh licinnya loh. Bener saudara. Jadi itu kita terlalu berlebihan gitu, khawatirnya berlebihan. Yaitu karena dia menyayangi saya juga, saya sangat bersyukur saudara. Nah, saudara, kalau manusia mencintai kita, yaitu dia memberikan penghiburan. Seperti orang Yahudi tadi, dia datang, Marta, Maria, sabar ya, saya ikut berduka cita ya sedalam-dalam-dalamnya, gitu kan. Tapi Tuhan mengasihi kita, memberikan kehidupan, amin, memberikan kebangkitan. Jadi saudara, lebih besar mana? Hanya penghiburan atau kebangkitan? Pastinya kebangkitan, amin saudara. Nah jadi saudara, kita jangan pernah ragu lagi. Kalau saat ini mungkin, aduh saya juga nih terpuruk nih, udah goyang nih, goyangnya udah mabok nih. Percaya, waktu Tuhan bukan waktu kita saudara. Saya juga pernah mengalami, sampai hari ini saya masih mengalaminya saudara. Sekalipun saudara lihat saya sehat, tapi keluarga saya ada yang sakit.
Karena kalau keluarga saya sakit, saya juga merasakan sakit, saudara. Jadi kalau saya saat ini kelihatan sehat, sebenarnya saya nggak sehat. Saya juga sakit pikiran, sakit untuk pikirin koko saya, sakit untuk mikirin siapa yang ada masalah. Pasien vertigo pun saya bisa jadi sakit, saudara. Sakitnya bukan saya ikut vertigo, saya bukan kembar kan ya. Jadi dia vertigo, saya juga ikut sedih. Saya juga ikut kayaknya gimana? Seperti yang apa yang Tuhan rasakan. Saya bukan mau menyamakan Tuhan, saudara. Kalau kita anak Tuhan, haruslah kita punya sifat, sikap seperti Tuhan. Makanya banyak yang ngomong, Ella juga ada yang ngomong, banyak yang ngomong, mirip ya sama kamu. Ya iyalah, kan dia anak saya. Kalau mirip Bu Dwi, aduh gimana sih? Ya kan, si Naomi mirip ya sama Bu Dwi. Ya iya, kalau mirip Cilina gimana tuh? Jadi saudara, kalau kita anak Tuhan, kita harus mirip iblis. Enggak, Tuhan ya. Jadi kita harus mirip Tuhan. Jadi kita tuh ibaratnya buah jatuh gak jauh dari, jangan buah jatuh jauhnya ke sono. Jadi saudara, kalau Tuhan penuh kasih, saudara harus ada kasih. Sudahkah ada kasih? Amin. Tapi GBRS luar biasa kasihnya, saudara. Saya merasakan, saya ke gereja bukan pindah sana sini. Saya udah nyaman di sini, rumah saya dekat. Kalau jauh saya nggak mau, saudara. Jadi saudara jangan pindah-pindah, udah di sini aja. Amin. Nah saudara, saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat setia. Nah maka dari itu jangan ragu akan apa yang Tuhan lakukan. Jangan bilang, Tuhan gak mungkin, usaha saya udah goyang banget, udah gak mungkin balik lagi. Kok pinteran kamu, gak ada duit Tuhan. Nah siapa tahu besok temannya datang, gue kebanyakan duit dipajak, ribet, titip kamu ya 200 juta tuh, berkat, ya kan? Ada gak yang mau kayak gitu? Boleh, saya mau. Pajak saya masih aman. Kayaknya Bu Dwi nih ketawa-ketawa. Ntar Bu, kita ngomong di luar ini ya Bu ya. Ya, jadi kasih. Tuhan itu kasih yang benar-benar tanpa syarat. Kasih yang benar-benar tidak ada syarat, tidak ada arti kata. Kalau kita mengasihi orang ada syaratnya loh. Cilina ini ya, saya kasih ini. Tapi besok bantuin ya. Saya kan WBI, WL nih. Ada ujung-ujungnya saudara, ada blah-blahnya. Terus kita kalau kesel sama orang nih, maafin orang juga ada embel-embelnya. Utang nih 20 juta. Di sini nggak ada ya, jangan tersinggung. Ada yang utang 20 juta? Oh nggak ada, nggak ngaku. Ya, utang 20 juta nih. Sini, ya karena dia dengar firman nih ya. Udah kita mengasihi saudara kita seiman. Udah jangan terlalu gimana. Kasih ditampar pipi kanan, kasih kiri. Dia denger kan hatinya lagi berapi-api ya. Dia kasih deh, dia ke tempat temannya yang utang dia. Ros, ada nggak yang namanya Ros? Saya takut loh saudara. Nggak ada ya, jadi Ros aman ya. Ros, kamu kan utang gue 20 juta ya. Udah, lo nggak usah bayar. Tapi gue nggak mau lihat ya muka lo lagi tuh. Ada ujung-ujungnya saudara. Jadi dia mau menganggap lunas, tapi dia nggak mau lihat mukanya, mungkin enak karena nggak dibayar-bayar gitu kan. Nah jadi kalau Tuhan mengasihi kita, kasih Tuhan itu adalah kasih agape, kasih tanpa batas dan kasih tanpa syarat. Amin saudara. Kalau nanti hari Jumat kita akan memperingati Jumat Agung, itu adalah hari yang luar biasa saudara, di mana Tuhan rela mati di kayu salib. Lagu yang tadi saya yang request karena saya suka banget lagu itu, karena Tuhanlah kita disembuhkan bilurnya, karena Tuhanlah kita dibebaskan. Jadi saudara jangan ragu lagi akan cinta Tuhan. Amin. Apabila saudara percaya dan yakin akan cinta Tuhan, saudara akan melihat mukjizat demi mukjizat dalam kehidupan saudara. Mari kita mulai hari ini, kita berserah penuh sama Tuhan. Nantikan waktu Tuhan, biarkan kehendak Dia yang jadi, bukan kehendak kita. Kita itu terkadang, kita udah rencana nih ya, tapi yang terjadi bisa D loh. Jadi saudara, kita jangan mengecil hati. Tadi waktu habis ibadah pagi, saya mau makan sama Bu Dwi, karena kan best friend ya. Ya apalagi ketua saya ya. Iya ketua saya juga ya kan. Ini hari ini dia datang juga mensupport saya. Katanya makasih ya Bu. Kalau bisa setiap hari ya Bu ya, setiap minggu dan Bu. Iya bareng-bareng saya temenin. Jadi kita siapa yang mau berjanji nih seminggu gerejanya 3 kali 1, 2, 3 rame loh gereja kita. Biar pasien senang, mau nggak? Yuk angkat tangan yang mau. Kalau full timer angkat tangan dong. Kalau kalian mau, saya janji. Bener.
Jadi kita minggu nggak usah ada acara, saudara Koriki ketawa-ketawa, ini mah heran katanya. Ayo. Nah jadi ini, wah ini tetangga saya, saudara saya, wah luar biasa. Pokoknya saya bilang gereja GBRS tuh udah keluarga saya. Saya ada keluarga kan, saya saudara 6 saudara. Kata mama saya mati 1 tuh, setengah mati boleh mak, nggak usah bingung. Mati 1 sisa 5. Tapi sekarang keluarga saya sangat banyak banget, gak kehitung ya saudara. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Jadi saudara, bebaskan Tuhan atas hidup kita menurut kehendak Tuhan. Maka mari biarkan Tuhan bebas membentuk hidup kita seturut dengan kehendaknya. Dan percaya bahwa Dia yang melakukan semuanya. Dan tepat waktunya buat kita, amin saudara. Saya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tertulis jelas saudara. Rancangan kamu bukan rancanganku. Jadi saudara jangan mau atur Tuhan. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, jangan. Jadi biarkanlah Tuhan yang merancangkan hidup kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Itu saudara tahu. Jadi jangan sering ngatur ini saudara ya, Tuhan ya. Belajar ya saudara, saya juga benar sekarang membebaskan apa yang Tuhan mau gitu. Sebenarnya saya nggak mau loh khotbah loh saudara kayak gini. Tadi sih agak deg-degan, sekarang udah agak enjoy semua. Nah karena ada Koriki, saya lihat saya jadi semangat. Asal ada Koriki saya semangat gitu kan. Karena tetangga saya begitu luar biasa. Tapi ini agak curang nih, dia nggak gereja jam 10, biasa jam 10. Tuh Kak Timi kan, tadi pada nanya, kalau Riki nggak dateng. Jadi saya kan gak enak ya, gara-gara saya ya. Enggak, memang kita udah janjian. Jadi bukan saya aja, nanti juga dia akan datang di ibadah sore ya. Pak Andi juga udah janji ya, kalau dia. Nanti saya akan tagih janjian, tenang. Saya bagian tagih mah hebat pokoknya. Semuanya beres. Nah, jadi saudara saya mau kesaksian, saya tutup khotbah saya. Jadi gini saudara, hidup kita itu harus dibentuk. Dibentuk itu nggak enak saudara. Saudara lihat body saya, lumayan ya sekarang yang udah agak kecil saudara. Saya nggak bohong, saudara boleh ngecek ya, nanti saya ketemuin dengan guru herbalis saya. Saya memang turun 12 kilo saudara. Ada yang nggak percaya terserah. Karena saya yang tahu diri saya sendiri. Tanya mama saya saksinya. Ma, setiap hari saya kecilin baju ya mas, seplastik ya. Karena saya merasa saya udah aneh pakai baju. Kalau Iren datang, Iren juga sering ngomong, Ci, kok bajunya ini gebreng-gebreng gitu. Iya, gue udah kurus. Sombong dikit kenyataannya saudara. Nah jadi saudara, kurus itu bukan tidak melalui proses. Langsung minum, glek, langsung wih kurus. Gak ada saudara. Yang instan gitu gak ada. Mie aja instan, tulisannya kudu dimasak. Kudu dibuka tuh bumbunya tuh. Gak ada, apalagi gak ada gunting, repot tuh bukanya. Nah jadi, kalau saya bisa seperti ini, bukan berarti nggak ada proses saudara. Mau dibentuk itu nggak enak banget. Cici saya lebih hebat lagi. Dia minum yang kayak TWS, yang katanya 3 bulan dijamin langsing. Sekarang sih masih langsung, kayak 2 bulan lagi langsing. Nah, cici saya yang setiap pagi kalau ada mama saya rusak semua dia. Pagi-pagi jam 3 dia udah masak. Jam 6 udah baunya kemana-mana. Kamar saya buka udah kayak itu ikan asin udah pokoknya dah. Ikan asin sambal, aduh pokoknya kalau udah lihat itu, aduh saya kayak hari ini batal dulu udah diet mulai besok gitu. Nah tapi mbak saya suka bilang, Ci ingat harus kuat ya Ci. Iya saya kuat. Jadi saya bangun nggak lewatin dapur, langsung ambil kunci mobil langsung kabur. Mama saya bilang, kenapa si Meiji nggak makan? Kan diet po. Oh iya ya. Nah jadi mama saya sekarang agak kesel sama saya setiap pagi nggak pernah makan. Boleh nanti saya nggak akan ngomong sama mama saya, nggak kedip mata. Kalian nanya, saya pagi sekarang udah nggak pernah makan, puji Tuhan. Malam nggak pernah makan, tapi kalau kul di rumah Dewi suka curi-curi. Masakannya enak, saudara. Saya bosen dengan masakan saya. Ini Tante Westi itu enak masaknya. Jadi setiap kul di rumah Dewi pasti saya bawa mangkok. Yang agak tinggi biar nggak kelihatan. Saya padahal udah kesaksian di kul. Tolong ya maaf ya teman-teman, kalau saya nggak makan bukan sombong. Kadang kita jadi orang Kristen susah saudara, nggak makan dibilang sombong banget sih. Padahal kita diet, kan nggak mau sia-sia kan. Herbalife lumayan mahal saudara. Nah jadi saudara, cici saya pagi udah nggak makan, biasa udah makan. Malam saya biasa jam 10 masak mie goreng, makan bareng suami pakai ikan asin, nasi dikit, buset lah pokoknya. Kalau saya nggak ngerem mulut seperti itu, saya gendut itu nggak keturunan saudara. Nggak ada tuh baju kayak gini yang bagus, saya baru beli nih. Saya beda kan, nggak pernah loh saya saudara lihat
saudara semua, amin. Kalau Ko Ucu hari ini bisa datang, dia gak menyesal. Karena hari ini saya tampil beda. Nah, saudara saya sendiri asing tadi ngomong, lu langsing lu. Nah, saudara saya, kenapa Jojo kamu gak bilang saya langsing tadi? Nah, tapi saya sangat luar biasa saudara ya. Untuk yang tadi WL, saya merasa terberkati banget, lagu-lagunya sangat luar biasa. Kalau tadi Pak Sam ada, saya nggak mau ada sih, tapi dia bisa mendengar lagu tadi tuh luar biasa, gitu saudara. Nah jadi saudara, jadi cici saya sekarang yang lebih dahsyat lagi, biasa makan samcennya gila-gilaan. Sekarang minyak sayur pun nggak makan. Kita harus diproses saudara. Jadi jangan pikir mengikut Tuhan, udah mengikut aja. Kita harus ikutin apa yang Tuhan katakan di Alkitab. Melakukan firman Tuhan. Bukan hanya saya Kristen pasti diberkati, ada masalah Tuhan yang disalahin. Tapi kalian apa yang kalian lakukan? Mama saya gula makan duren. Mama saya kolesterol samcan terus. Seminggu dia nggak makan babi nggak bisa. Tuh orangnya ada, saya nggak bohong. Sering tanya kalau percaya. Jadi mama saya udah semua dites bintang semua. Kok saya baca malah saya nyut-nyutan. Saya yang bagian nganterin mama saya ke dokter. Anak-anaknya semua sibuk. Cuman nyocorin dana doang. Kita yang pusing nunggu dari pagi sampai sore, hasilnya bintang semua juga. Kalau nggak bintang kita lebih tenang ya saudara. Biarpun saya bukan dokter, Theo yang mau jadi dokter ya, tapi saya ngerti kalau bintang itu masalah. Kalau nggak bintang aman. Jadi saudara nggak usah ke dokter, kalau bisa ada hasil lab kasih saya bisa bacain. Semua kalau nggak bintang udah aman. Jadi kalau saudara terima lab, doa aja Tuhan jangan ada bintang di dalam. Aman. Papa saya, mama saya bintangnya paling dikit 6. Itu cukup sangat. Sekarang minum obatnya tanya. Kolesterol ada, asam urat ada, gula ada. Tapi duren 1 biji yang dikasih tadi habis semua. Gara-gara korban TikTok. Katanya TikTok bilang duren itu sehat. Aduh mama, jangan buka TikTok lagi. Saya nggak pernah buka TikTok, saudara, jujur aja. Saya punya handphone, nggak pernah saya buka TikTok. Ini handphone siapa? Bonus buat yang khotbah ya. Jadi saya punya handphone, gak pernah buka TikTok, YouTube, saya gak mau munafik, buka. Saya punya TikTok, itu TikTok Cherry Hohoy, anjing saya. Maaf ya Pak Kris kalau ada. Nah, itu anjing saya kasih nama Cherry. Memang saya bukan saya gak ngerti ya, Cherry itu anak Pak Kris, tapi memang nama anjing saya Cherry Hohoy. Boleh tanya Ko Rudi yang pernah digigit. Saudara, jadi kalau kita membutuhkan hasil yang ideal, saya sih belum ideal, saya belum berani ngomong. Nanti kalau ideal, undang saya khotbah lagi Kak ini. Saya akan pakai baju yang bener-bener kalian lihat bisa bilang, iya ya beda. Kalau kita gemuk, dilihatnya tuh nggak kelihatan, tapi dari baju saya udah ketahuan, saya udah kecil-kecilin. Mungkin 2 cm, besok saya mau 4 cm. Jangan iri ya. Kalau niat sih, body udah oke, nggak usah iri. Yang iri yang terutama saya yakin Cilina. Ya, tapi Cilina juga lagi diet sih, saya dengar-dengar. Itu pun disuruh dokter. Kalau dokter nggak suruh, belum tentu. Padahal dia nggak ada samcen loh bisa begitu. Gimana kalau ada samcen kayak saya? Makanya bertobat, nggak usah tobat makan samcan. Nah, saudara, apakah saudara mau dibangkitkan hari-hari ini? Kematian rohani kita? Apakah saudara mau dibangkitkan dari usaha kita, rumah tangga kita, anak-anak kita? Banyak loh anak-anak yang ngebangkang, yang ngeberontak. Tapi saya bangga dengan anak-anak saya. Berontak ada, nggak taat ada. Disuruh naik mobil dia main handphone tuh. Siti lagi di ICU. Tolong minta dukungan doanya. Itu tidak berbentuk. Tolong Katimi sebagai ketua YUT dinasehatin untuk Ella. Gak ada angin, gak ada hujan, nabrak itu seng. Orang cuma keluar rumah sepetak sebentar aja udah nabrak, udah telepon. Dari saya ketinggalan apa, gak taunya dia gak mau ngomong. Kalau kita ditelepon anak gak mau ngomong, ngeri saudara. Pasti ada sesuatu. Akhirnya papai lihat, buset itu mobil. Kalau bisa ditampilin ntar ya Reden, minggu depan tunggu Kak Serkorda ditampilin tuh. Nah jadi saudara, kita jangan merasa diri kita hebat. Kalau kita hebat, nggak mungkin hanya di dalam perumahan. Itu Dewi itu yang menyaksikan. Cuma saya Koriki tolong dong itu CCTV agak jauhan. Cuma lewat motornya doang, saya mau lihat kejadiannya aneh banget. Itu Siti belum juga berapa bulan udah masuk ICU coba. Nah saudara, mari kita belajar. Ini anak saya juga lagi dibentuk.
supaya dia menjadi orang yang lebih merasa, ya Tuhan saya mau rendah hati, saya nggak merasa saya hebat, saya nggak merasa saya pinter baru bisa nyetir gitu. Memang setiap hari izinnya mau ke Limpo. Kalau tidak terjadi masalah tidak akan ditanya SIM sama polisi. Tapi kalau kamu udah ada masalah sedikit pasti ditanya mana SIM. Nggak ada. KTP nggak ada. Lu anaknya Prabowo apa? Cucunya Prabowo apa? Jadi jangan kita merasa kita anak Tuhan, Tuhan lindungi, nggak bakal terjadi apa-apa. Enggak saudara, kalau kita memang ada kolesterol, udah jangan makan samcan. Kalau kita belum ada KTP, udah jangan bawa mobil. Karena kan memang belum waktunya ya. Saya salah juga kalau Rudi itu ya, jadi memang ini adalah teguran buat saya. Jadi mari saudara, kita izinkan Tuhan yang ambil alih dan berperkara sepenuhnya dalam hidup kita. Amin. Ya, sebelum saya tutup khotbah firman Tuhan ini, saya mau ada sedikit, kayaknya Korudi nih, Korudi sama Pak Wid boleh berdiri, pilih 3 orang Pak Wid, 3 orang jemaat ya, jangan full timer, jangan budui, jemaat yang mukanya kelihatannya jarang baca Alkitab. Ayo silakan, orang Korudi bangun, pilih Om Jo boleh, Om Jo pilih 1 orang, Pak Wid pilih 1 orang, Korudi pilih 1 orang. Ini ibadah terakhir, jadi kita bebas sampai jam 9 juga boleh. Yang penting ada hadiah ya. Tapi saya nggak bawa voucher. Korudi 1, Pak Wid 1, Om Jo 1. Tapi kita pilih yang mukanya jarang baca Alkitab tuh. Enggak, maaf. Semuanya rajin di sini baca Alkitab, saya tahu. Ayo, langsung maju ke depan. Ayo, ayo. Itu saya kenal kayaknya Radian apa ya? Aduh. Baik, Ini Ferdinand. bawa bangku langsung 1. Bawa bangku 1 di sini. Nah. Wah, itu sih udah nggak pernah buka kitab, itu ketahuan. Kayaknya udah bakal ya. Bawa bangku 1. Jangan sofa repot tuh. Bangku itu aja, ha. Istrinya nggak pelit, suaminya pelit. Turunan dari mana, coba? Tetangga harus nggak boleh pelit. Enggak tuh. Tangga saya juga baik sekarang. Nah, tuliskan 10 mukjizat yang Tuhan pernah lakukan. Banyak banget ya Korudi ya. Nanti yang akan menilai Korudi, Pak Wid dan Om Jo. Tenang aja. Kunci-kunci drum, dia makanya maju tadi, padahal dia nggak tahu mujizat Tuhan. Pak malam bilang super pel, dia mau masuk kamar mandi itu 4 tisu habis ada, ya ampun. 5, 6, 7 mujizat Pak, bukan tisu. Kok tisu sih? Tulisannya nggak kebaca kayak dokter, jadi saya bacanya tisu tadi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pahalanya udah 20 tuh, makanya saya stop. Ya oke. Ya kamu yang banyak gue liatnya. Nggak apa-apa. Biarpun butuhnya 10, kamu banyak udah, kamu yang menang. Pahalanya banyak tuh, 4 doang tuh. Tenang dia tisu. Ya, yang pertama merubah air menjadi anggur. Ya, Korudi ya, oke. Teneng. Yang sakit kusta. Teneng. Memulihkan orang yang lumpuh. Kalau tap itu salah ya. Memulihkan orang yang lumpuh. Bacanya kasur-kasur. Memulihkan orang buta. Kenapa gue gemeter kan orang cukup baca. Memulihkan orang buta. Ada. Ada ya? Meredakan angin Yang ribut. jawab dia, ada Ya, nggak? mau. Meredakan angin ribut. Tepuk tangan kami. Devon. Devon. Oh tuh kan kayak anak ASI ya? Apa ini anak ASI udah gede? Bukan ya? Oke. Makasih. Ya, tunggu. Lu sono aja dulu, bawa nih 6 ya. Oke. 6. Ini nggak ada LM ya, jangan salah paham ya. Oke. Wah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Air menjadi anggur, menyembuhkan orang buta, membangkitkan Lazarus, menyembuhkan orang kusta, 5 roti 2 ikan. Kamu kagak 5 roti ya? Palan langsung tulis roti loh. Tadi harusnya bisik-bisik ya. Tadi dia tulis tisu jadi diubah roti. Biarin lah, nggak apa-apa, orang tua ya, kita maklumin aja.
tuh tulisannya perasaan lama kenapa janjian dibaliknya? Nggak ada Pak, lu tulis apa sih tadi? Kopi, tisu. Udah baca Pak, tulisan sendiri saya baca pusing, kesemutan. Baca Pak. Satu, menyembuhkan orang sakit. Dokter, ini pesnya nggak ada bukan orang sakit. Orang sakit dokter. Masukkan kesemutan. Ini apa Pak? Kekuatan. Terus ini Legiun. keselamatan, bukan mujizat. Terus bisa jalanin orang. Oke, tepuk tangan buat ketiga anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, mana hadiahnya Pi? Saya bawa bantal, mana hadiahnya? Oke, karena ini jawabnya yang saya bilang oke banget. Ini ada yang 5 roti, 2 ikan ya Kurdi ya. Itu adalah kalau di TikTok tuh terviral. Iya itu terviral. Terviral kedua apa? Lazarus dibangkitkan. Kalau saya menurut saya ya. Nah kan selain itu apalagi banyak. Tapi ini ya boleh bagi tetangganya ini panjang. Wah Pak Alan malah dapatnya banyak Pak. Ini buat bagi-bagi ini ya Pak ya. Yang jualan minggu ke apa ibadah 2 nih banyak nih. Jangan iri ya Pak, saya belinya cuma 2, kalau ada 3 saya kasih 3, saya nggak mau pilih kasih karena Tuhan juga tidak mengajarkan kita pilih kasih. Beri kemuliaan dan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ya silakan duduk, bangkunya dirapiin lagi. Ya itu aja, saya undang imam musik boleh maju ke depan. Kalau saya turutin, saya akan lebih langsing lagi. Karena saya masih nyuri-nyuri makan, jadi masih nggak terlalu terlihat. Dibentuk itu nggak enak saudara. Saya pernah jalan toko emas saudara sama kembaran saya, suaminya buka toko emas. Itu mau jadi cincin bagus itu saudara nggak enak banget. Dibakar, dicuci, direbus. Saya pun ikut melakukan itu, disikat pakai rinso, habis diituin baru dimasukin ke air panas yang mendidih. Itu saya ya, nggak tahu toko mas lain. Saya ngomong pengalaman yang saya ini kan, apalagi kalau putus itu dibakar dulu baru terlihat cincin ini bagus saudara. Jadi jangan segala sesuatu kita hanya menyerahkan ke Tuhan. Tuhan aja yang lakuin, Tuhan saya diem aja, nggak bisa saudara. Kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan melakukan bagian Dia, kita melakukan bagian kita. Amin. Kalau Tuhan mau mati di kayu salib, disalibkan, itu semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Masih akankah saudara bertanya, Tuhan, apakah Engkau mengasihi saya? Apa perlu ditanya lagi saudara? Karena Tuhan udah memberikan nyawanya yang paling berharga untuk kita. Jadi nggak usah perlu ditanya lagi. Ada 1 paha ayam dia kasih ke anaknya. Apakah saudara masih mau bertanya, Pak, kata Papa sayang sama saya? Gak perlu tanya saudara. Kita nggak makan pun bisa, tapi anak kita makan. Gak perlu ditanya lagi kita sayang nggak sayang. Di saat Ella tabrakan seperti itu, harusnya saya marah. Mobil baru, cuman keluar gitu aja. Saya bilang, saya pelukin dia nangis, Mami, maafin aku. Sekali dia pelukin Feve, masih Airen. Kalau saya dikasih penghiburan kayak gitu, Mami maafin aku, mobil hancur. Apa saya marah? Kamu ya? Enggak saudara, saya peluk dia. Nah, apa-apa. Yang penting anak Mami nggak apa-apa. Kalau mobil nggak masalah. Cuman Mami mau tanya, di saat kejadian ini, kamu jawab jujur, pasti kamu main handphone. Dia dengan cepat jawab, iya, aku nyalain Bluetooth. Jadi tolong saudara, saya berpesan sama saudara, kalau mau naik mobil, naik motor, apapun, kan sekarang banyak gaya ya yang udah ada gini. Setel dulu musiknya, jangan di jalan setel, kita nggak nyadar saudara. Kalau cuma mobil kita yang rusak, itu gampang. Tapi kalau kita nabrak orang, itu yang luar biasa. Kita bisa bayar orang tuh nggak tahu seperti apa. Anjing aja kalau orang kamu tabrak mati, dia tuntut 1 M, kamu harus kasih. Kalau nggak lu beliin anjing yang mirip saya punya, nggak bisa gantiin saudara. Jadi lebih baik kita harus benar-benar hati-hati. Karena saat ini dunia bukan semakin baik, semakin jahat saudara. Kitanya yang harus semakin baik. Amin. Mari kita angkat pujian ini kembali. Kasih Bapa.
mengikuti proses yang Tuhan kasih. Syarat-syarat untuk kita bisa turun berat badan, kita harus ada yang dikorbankan, saudara. Harus yang ada yang kita lakukan. Begitupun mengikuti Tuhan. Tuhan mau kita juga harus bayar harga. Kalau ke gereja aja males kok kita mau diberkati. Kalau untuk datang menyembah Tuhan dia males. Untuk RPM aja males kok kita minta Tuhan berkati kita. Untuk doa aja datang males, WBI males. Hari Sabtu saya lebih baik jalan-jalan. Hari Minggu saya libur cuma seminggu sekali, lebih baik jalan-jalan. Kalau saudara untuk bayar harga datang ke gereja saudara gak mau, bagaimana Tuhan mau berkati kita? Tuhan tidak menghitung, oh dia begini saya balas begitu. Enggak, saudara. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan melakukan menjadi bagian dia. Amin, saudara. Haleluya. Saya berdoa Tuhan, hamba sudah selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu, Engkau tidak pernah berhenti atas mereka semua Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Kalau mereka sakit saat ini Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau Engkau bisa memberikan mukjizat, lebih mukjizat yang Engkau berikan di Alkitab Tuhan yang kami baca, Engkau juga akan memberikan mukjizat itu untuk setiap hidup kami Tuhan. Kalau Engkau bisa membangkitkan Lazarus yang mati Tuhan, Engkau juga bisa membangkitkan kembali hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu, menjadi hamba-Mu yang hidup lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Kami percaya Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati sama firman Tuhan. Luar biasa. Ih, keren banget Celi. Mantap. Setiap hari Minggu kayak begini jam ketiga keren nih Celi. Amin. Sering-sering khotbah di sini ya. Sering-sering khotbah di sini. Saudara masih semua untuk berkati untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Jadi Paulus bilang begini, makan gak pakai iman berdosa. Makanya Celi tadi bilang, udah tahu sakit apa? Diabetes ya. Malah makan durian. Udah tahu darah tinggi malah makan sate kambing. Makan gak pakai iman berdosa, Paulus bilang kan. Jadi 1 Korintus 10:13 itu bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang datang dari dunia, dari iblis dan dari diri sendiri itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan akan tuntun memberikan jalan keluar. Nah itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Kita yang salah Tuhan masih tuntun. Kita yang salah Tuhan masih tuntun untuk jalan keluarnya. Amin. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Celi untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami akan selalu bernyanyi tentang kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami akan selalu berkata Engkau Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang baik, yang punya rencana yang indah untuk setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar firman-Mu bukan hanya kami mengerti Tuhan, dan kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik. Kadang kami, Tuhan, salah mengerti. Kami selalu tergesa-gesa, Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Kau tidak pernah terlambat menolong kami. Berkati Tuhan, Bu Emiliana yang sudah menjadi berkat buat kami. Berkati Tuhan, keluarganya, berkati kehidupannya, kesehatannya, berkati usahanya.
damai sejahtera dan sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, dari Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati kita katakan amin.